Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya, apakah perayaan Maulid Nabi itu sebagai bentuk tanda kecintaan seorang kepada Nabi SAW? Maka ini statement yang salah. Ya, perayaan Maulid Nabi itu bukan sebagai bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bahkan itu sejatinya tidak mencintai Nabi SAW. Karena seorang tatkala dia cinta kepada Nabi, tentu yang pertama kali dilakukannya adalah dia ittiba, hanya mengikuti Nabi SAW. Sebagaimana kita tahu para sahabat-sahabat, mereka itu mencintai Nabi. Namun kita tidak mendapati mereka mengekspresikan cintanya dengan merayakan hari lahirnya Nabi SAW. Maka kita jawab sebagian orang yang getol melaksanakan perayaan ihtifal bi Maulid Nabi. Yang pertama adalah para ulama itu berselisih pendapat, para ulama-ulama ahli sejarah berselisih pendapat tentang kapan lahirnya Nabi SAW. Kalau ditetapkan 12 Rabiul Awal, ini juga salah satu pendapat saja. Bahkan ada pendapat-pendapat lain, Nabi SAW ada yang berpendapat lahir di akhir bulan Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat lahir di bulan Ramadan. Ya, dan itu dipaparkan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Adapun yang disepakati oleh para ulama tarikh ahli sejarah adalah wafatnya Nabi SAW. Nah, wafatnya Nabi baru sepakat 12 Rabiul Awal. Nah, itu baru sepakat. Tapi ini sisi yang pertama. Ya, tanggalnya saja tidak sepakat. Kemudian yang kedua, perayaan hari lahirnya Nabi SAW itu apabila memang sebuah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada kaidah asal bahwa ibadah itu haram untuk dikerjakan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Maka kita tanya kepada orang-orang yang menganggap perayaan Maulid sebagai ibadah, apa dalil Anda melaksanakan ibadah tersebut? Kemudian yang ketiga, kita lihat praktek Nabi dan para sahabat. Mereka memiliki faktor-faktor pendorong untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi. Yang pertama, mereka mendapati hari lahir Nabi setiap tahun itu berulang. Ya, ada faktornya di situ. Kemudian mereka mampu untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi. Apa yang membuat mereka terhalangi untuk tidak melaksanakan Maulid Nabi? Mampu melakukannya. Kemudian ada kesempatan untuk mengerjakannya, yaitu tiap tahun mereka akan mengalami hari lahirnya Nabi SAW. Cuman timbul pertanyaan, kenapa tidak ada satu seorang sahabat pun yang merayakan Maulid Nabi SAW? Kalau memang itu adalah sebuah bentuk ekspresi cinta kepada Nabi SAW, kira-kira apa? Kalau ada orang yang membantah, wah kalau begitu Ustadz ini juga bid'ah. Haji pakai pesawat, kemudian ceramah pakai mikrofon. Nah, ini kembali kepada kaidah bid'ah. Nabi SAW mampu nggak haji naik pesawat? Ternyata jawabannya Nabi nggak mampu. Ada faktor penghalangnya. Karena pesawat belum ditemukan di zaman tersebut, maka tidak terhitung sebagai perbuatan yang bid'ah. Demikian juga kenapa Nabi SAW tidak ceramah, tidak khutbah pakai mikrofon. Kembali kepada kaidah tadi, apakah Nabi mampu melakukannya? Ternyata Nabi tidak mampu melakukannya karena belum ada mikrofon di zaman tersebut. Maka tidak terhitung bid'ah. Ada faktor yang menghalangi Nabi untuk mengerjakan itu. Nah, kalau Maulid, apa faktornya? Apa faktor para sahabat kok tidak mengerjakan Maulid? Coba berikan satu alasan saja. Apa mereka malas? Kalau Anda mengatakan mereka nggak mampu, naudzubillah. Kalau mereka mengatakan, Anda mengatakan para sahabat nggak sempat tiap tahun merayakan Maulid Nabi, naudzubillah. Memang para sahabat sesibuk apa? Ya kok sampai tidak merayakan momen yang begitu, kalau menurut mereka, begitu sakral ini. Ya ternyata mereka tidak mengerjakannya karena memang itu bukan bagian dari agama. Kemudian ada syubhat dari sebagian orang, mereka berdalil bahwa perayaan Maulid Nabi itu diperintahkan Allah untuk bergembira di situ. Karena Nabi ini adalah rahmat atas semesta alam. Mereka membawakan dua dalil dalam firman Allah. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya, yaitu Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad itu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam.
dihubungkan dengan firman Allah dalam surah Yunus. Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka hendaklah kalian bergembira, hendaklah mereka bergembira dengan itu. Nabi adalah rahmatan lil alamin. Maka dengan rahmat Allah itu hendaklah mereka bergembira. Maka kita tanya, iya dalilnya memang ada di dalam Al-Qur'an. Namun ketika merealisasikan dalil itu, apakah secara liar? Apakah seenak udelnya sendiri? Tentu cara yang terbaik adalah melihat bagaimana prakteknya para sahabat Nabi terhadap dalil-dalil tersebut. Ternyata para sahabat tidak ada yang menggunakan dalil itu untuk merayakan maulid Nabi. Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, para sahabat-sahabat yang lain, kok bisa sampai nggak kepikiran itu loh, kalau itu dalilnya maulid. Apakah Anda berpikir kalau Abu Bakar, Umar dihidupkan di zaman sekarang, ngelihat orang-orang berdalil dengan ayat tadi bahwa itu perayaan maulid, akankah Anda mengatakan bahwa Abu Bakar getun? Abu Bakar itu kecewa, kenapa dulu kok nggak sadar ayat itu adalah tentang maulid? Abu Bakar, akankah Anda mengira Abu Bakar mengatakan kepada para sahabat yang lain, iya yo, gak kepikiran gini yo, nah ikut dalile maulid? Apakah seperti itu? Tidak. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang paling paham tentang Al-Quran, karena mereka adalah murid-muridnya Nabi. Namun satu pun di antara mereka kok tidak ada yang menyadari bahwa ayat tadi adalah dalil untuk melaksanakan maulid Nabi SAW. Kemudian mereka dengan enaknya mengatakan Wahabi itu nggak punya madhab, Wahabi tidak bermadhab. Maka sekarang kita balik, kalian mengaku bermadhab, sebutkan satu saja dari ulama-ulama madhab yang membolehkan maulid Nabi. Sekarang siapa yang tidak bermadhab? Ya, tidak ada dari para ulama imam yang 4 itu yang membolehkan perayaan maulid Nabi seperti itu. Ya, maka ini adalah perayaan yang bid'ah, wajib bagi setiap muslim ya untuk menghindari perayaan-perayaan seperti ini, acara-acara seperti ini, meskipun dibungkus dengan kebaikan-kebaikan, namun yakini yang baik yang diajarkan Nabi. Kalau Anda cinta Nabi, maka ikuti saja apa yang telah digariskan Nabi SAW, tidak butuh improvisasi dalam masalah agama. Hada wallahu a'lam bishawab.